Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Ayu Lestari, Eshum MIKOM. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Edo Setiawan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil observasi dan analisis komunikasi bisnis pada CV Laditri Karya, khususnya dalam kaitannya dengan pola komunikasi organisasi dan penerapan teori business communication. Observasi ini dilakukan untuk memahami bagaimana komunikasi berlangsung di lingkungan organisasi, bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan audiens dan pelanggan, serta bagaimana komunikasi tersebut dapat mendukung aktivitas bisnis dan pemasaran digital perusahaan. Sivila Karya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan buku. CV ini berdiri pada tanggal 4 Juli tahun 2018 dan memiliki fokus utama untuk membantu para penulis, khususnya penulis pemula, dalam mewujudkan karya mereka menjadi sebuah buku. Laditri Karya tidak hanya berperan sebagai penerbit, tetapi juga berusaha memberikan pendampingan kepada penulis dalam proses penerbitan. Hal ini menjadi salah satu keunggulan karena pendekatan yang lebih personal dan kolaboratif. Target utama Laditri Karya terdiri dari penulis pemula, pelajar, mahasiswa, serta pecinta literasi. Audiens tersebut umumnya memiliki keinginan untuk mengembangkan kemampuan menulis dan menerbitkan karya, tetapi masih membutuhkan informasi, pendampingan, dan dukungan dalam proses penerbitan. Oleh karena itu, komunikasi menjadi salah satu aspek yang penting bagi Laditri Karya, baik dalam berkomunikasi secara internal maupun dalam membangun hubungan dengan penulis dan komunitas literasi. Dalam membangun hubungan dengan audiens, Laditri Karya memiliki pesan utama, yaitu semangat berkarya, hebat bersama. Pesan ini menunjukkan bahwa Laditri Karya ingin diposisikan bukan hanya sebagai perusahaan penerbitan, tetapi juga sebagai partner yang mendampingi penulis dalam mengembangkan dan mewujudkan karya mereka. Pesan utama ini kemudian diterjemahkan dalam komunikasi yang bersifat edukatif, inspiratif, ramah, dan suportif. Hal ini sangat relevan dengan karakteristik target audiens Laditri Karya yang merupakan penulis pemula. Mereka tidak hanya butuh layanan penerbitan, tetapi juga membutuhkan komunikasi yang memberi rasa percaya diri, dukungan, dan motivasi untuk terus berkarya. Pada gambar ini kita lihat struktur organisasi CV Laditri Karya yang menggambarkan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas perusahaan. Di posisi paling atas ada direktur atau pendiri yang memiliki tanggung jawab utama dalam menentukan arah, kebijakan, dan keputusan strategis perusahaan. Direktur atau pendiri kemudian membawahi manajer operasional yang berperan mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan operasional setiap divisi agar berjalan dengan baik. Di bawahnya ada 4 divisi utama. Yang pertama divisi editorial, terdiri dari editor dan proofreader. Divisi ini tanggung jawabnya untuk mengelola dan memastikan kualitas naskah sebelum terbit, mulai dari proses penyuntingan hingga pemeriksaan akhir. Lalu ada divisi produksi, terdiri dari layout designer dan designer cover. Divisi ini bertanggung jawab terhadap aspek visual dan teknis produksi buku, seperti mengatur tata letak isi buku dan merancang desain sampul agar memiliki tampilan yang menarik dan profesional. Berikutnya ada divisi pemasaran dan komunikasi yang terdiri dari admin media sosial dan customer service. Divisi ini berperan dalam menyampaikan informasi dan mempromosikan produk melalui media sosial. Lalu ada divisi komunitas dan event, yaitu terdiri dari koordinator komunikasi literasi dan penanggung jawab workshop serta kopdar. Divisi ini fokusnya adalah mengelola komunitas literasi dan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti workshop atau kopdar, juga membangun hubungan dengan penulis serta pegiat literasi. Jika kita lihat dari karakteristik organisasi dan aktivitas operasionalnya, pola komunikasi internal Laditri Karya cenderung bersifat informal, fleksibel, dan dua arah. Komunikasi ini dapat berlangsung secara langsung maupun media digital. Pola komunikasi seperti ini memungkinkan informasi mengenai pekerjaan, konten, maupun kebutuhan pelanggan bisa disampaikan dengan cepat. Selain komunikasi internal, Laditri Karya juga menerapkan komunikasi eksternal menggunakan media sosial, seperti pada aplikasi Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, WhatsApp Business, website, dan Shopee. Instagram dan WhatsApp Business menjadi salah satu kanal utama
karena digunakan untuk membangun engagement sekaligus memberikan layanan kepada pelanggan. Pola komunikasi eksternal Ladikrikarya bisa dikategorikan sebagai komunikasi dua arah. Jika ditinjau dari teori komunikasi bisnis, komunikasi yang efektif harus menyampaikan pesan dengan jelas, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan penerima pesan. Dalam konteks Ladikrikarya, penerapan komunikasi efektif bisa dilihat dari upaya perusahaan menyesuaikan pesan dengan karakteristik audiens. Pada tahap awareness, perusahaan memberikan pertanyaan seperti, punya impian menerbitkan buku, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Kemudian, di tahap engagement, komunikasi tersebut akan diarahkan untuk membangun kepercayaan melalui tutorial, tips menulis, testimoni, dan lain-lain. Setelah itu, ada tahap conversion. Pesan diarahkan pada tindakan, misalnya, saatnya wujudkan naskahmu menjadi buku. Nah, pola seperti ini akan membuat bisnis Ladikrikarya tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga membangun secara bertahap mulai dari awareness, kepercayaan, hingga mendorong audiens melakukan kegiatan penerbitan. Salah satu prinsip penting dalam komunikasi bisnis adalah memahami siapa penerima pesan. Dalam komunikasi bisnis, feedback atau umpan balik merupakan komponen penting karena memungkinkan perusahaan mengetahui apakah pesan yang disampaikan sudah dipahami atau diterima oleh audiens dengan baik. Kemudian, pola komunikasi bisnis pada Ladikrikarya menggunakan formula hook, value, dan call to action atau CTA. Dimulai dari hook, yaitu menarik perhatian audiens dengan permasalahan yang dihadapi. Misalnya, kalimatnya seperti, pernah merasa tulisanmu tidak cukup bagus untuk diterbitkan? Kemudian strategi berikutnya yang dilakukan oleh Ladikrikarya menunjukkan bahwa komunikasi bisnis yang baik itu harus menggabungkan informasi, emosi, dan ajakan bertindak. Lalu setelah pesan itu disampaikan, dilanjutkanlah dengan informasi tips menulis dan proses penerbitan, dan terakhir ditutup dengan ajakan berdiskusi atau mengirimkan naskah. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa kekuatan komunitas CV Ladikrikarya. Yang pertama, komunikasi itu dilakukan sudah berorientasi pada kebutuhan audiens. Lalu gaya komunikasi yang digunakan juga bersifat ramah, edukatif, dan inspiratif. Kemudian, perusahaan memiliki peluang untuk membangun komunikasi dua arah melalui media sosial dan komunitas. Dan juga pesan utama semangat berkarya hebat bersama ini memberikan posisi yang cukup kuat karena menunjukkan nilai kolaborasi dan pemberdayaan penulis. Sebagai kesimpulan, komunikasi bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan CV Ladikrikarya. Berdasarkan hasil observasi, pola komunikasi Ladikrikarya cenderung fleksibel, informal, dan dua arah. Komunikasi ini dilakukan baik secara internal untuk mendukung aktivitas operasional maupun secara eksternal untuk membangun hubungan dengan penulis, pelanggan, dan komunitas literasi. Apabila dikaitkan dengan teori business communication, Ladikrikarya sudah menerapkan beberapa prinsip komunikasi yang efektif, seperti menyampaikan pesan yang sesuai dengan kebutuhan audiens, menggunakan bahasa yang persuasif, pemanfaatan feedback, serta membangun hubungan melalui komunitas baik secara interpersonal maupun dengan komunikasi intrapersonal. Namun, masih ada peluang untuk bisa meningkatkan konsistensi komunikasi, memperluas jangkauan pesan, dan juga mengoptimalkan feedback dari audiens. Dengan komunikasi bisnis yang efektif, konsisten, dan berorientasi pada kebutuhan audiens, Ladikrikarya tidak hanya dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan para penulis dan pelanggan, tetapi juga akan memperkuat brand sebagai penerbit yang mendukung penulis pemula. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.